Saya bahkan berani garansi strategi ini jadi. Saya berani garansi. Memang pupuk bisa dikatakan pupuk ini skala besar. Skala kalau pengambilan bisa 7 hektar, 15 hektar, 20 hektar. Tapi saya lihat perkembangan ritmenya kok ada penurunan terjadi. Dulu kenapa bisa besar? Ternyata saya selidik-selidik lagi, tetap penjualan saya yang paling banyak. Cuman kalau saya harus jualan terus, sampai kapan saya tinggalin anak istri saya? Terus terang Damri bisa priority, waktu itu saya closing kan betul Damri. Damri pernah tembus priority sekali. Karena waktu itu ngajak saya juga ke sana. Tapi yang bisa priority cuman ujung-ujungnya saya juga. Akhirnya saya sebenarnya udah 6 bulan ke belakang ini saya sudah mulai menurunkan ritme saya jualan. Bukan saya nggak bisa, karena nanti teman-teman pasti down. Jualan Pak Sandi jualan mudah banget sih. Kok saya nggak cocok ya, betul nggak? Tapi saya mulai menurunkan ritme saya jualan. Saya mulai coaching supaya apa teman-teman, supaya bisa duplikasi. Yang kita lakukan adalah pembinaan ke lapangan akhirnya, betul nggak? Pembinaan. Kemarin saya sudah menunjukkan sama Buya Hamdan yang ikut kemarin ke Linggau, bagaimana cara strategi bisnis berbicara sama orang itu tentang kesehatan. Yang kedua tentang bisnisnya langsung. Dan saya sudah bikin selembaran khusus, nanti tinggal direvisi. Saya di 2 perusahaan, saya bangun 2 sistem perusahaan, saya cuma pakai ini dulu. Dan saya melakukan presentasi itu cuma pakai kertas ini. Jadi saya betul-betul main coret-coret dari dulu sebenarnya. Dan saya sudah printkan ini. Dari dulu saya main bisnis seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini one by one, ini perusahaan PT Best Corporation ini perusahaan yang bergerak di 5 bidang sekaligus. 6 bidang, sorry. Ya, yang pertama pertanian, kesehatan, kecantikan, peternakan, otomotif, dan lifestyle. Karena rokok itu lifestyle, betul nggak? Ya, rokok itu gaya hidup. Nah, jadi sudah mulai nih, lifestyle. Jadi terus ikhtisar bisnis cuma mengubah konsumsi produk bulanan. Jadi kita sehari-hari beli sabun, beli apa, kita ganti produk kita. Cara kerjanya cuma seperti itu. Jadi orang langsung tahu cara kerja. Paham nggak kira-kira? Oh, cara kerjanya cuma ngajak orang untuk mengubah konsumsi produk tadi. Pupuk yang tadinya pupuk konvensional, kita ganti pupuk kita. Oh, cuma gitu? Iya, langsung tahu kerjanya. Paham kira-kira? Nah, terus 4 komisi dasar bergabung di PT BES. Yang pertama komisi sponsor atau rekrut agen basic. Jadi kalau kita ngerekrut agen basic, itu kita dapat 400.000. Jadi kalau ada 10 agen basic 4 juta, udah gitu. Nanti penjabarannya di mana? Nanti penjabarannya bisa di sini, bisa di sini. Coret-coretnya. Nah, terus jika kita dapat closingan reguler, kita bisa, apa nih maksudnya reguler? Nah, masuk sini. Nah, komisi pasangannya 100.000, kita coret-coret lagi di sini. Ya nanti bisa dijabarkan. Rewardnya buka di tab. Ya kan? Terus bonus bulanannya buka di tab. Setelah itu, pilih pendaftaran menjadi agen. Basic, reguler, bisnis, eksekutif, dan priority. Sebutkan kelebihan masing-masing di sini ada. Basic, ini, ujung-ujung ke priority. Tapi kalau kita mau serius, priority. Kenapa? Karena sekali kerja dapat 31 dan total 51 miliar dengan modal cuma 80 juta. Apalagi kalau kita duduk sama orang yang punya usaha. Dia punya konter, dia punya baju, toko baju, cucian. Pak, cucian ini 80 juta. Mana ada, kata dia. Pas 150, 200 juta, 300 juta dia bilang. Bisa nggak Pak punya bonus, maaf, seperti ini? Wih, mana mungkin, kata dia. Tunjukkan bonus saya, screenshotin bonus saya. Pegang screenshotnya itu, taruh di HP. Ini lah bonus mentor saya Pak. Besok kita ketemu di tanggal 6. Wah, enak kan? Ngundang lagi tuh. Nanti kita foto-foto sama dia, kita ngobrol bareng sama dia. Edifikasinya jalan. Ketika ketemu sama saya orang itu, saya cuma ngomong, ikuti aja apa yang disampaikan Bu Rini. Ikuti aja sampai disampaikan Dini. Karena mereka tim terbaik saya. Tadinya kawan bekuncu, ragu. Begitu saya ngomong macam itu, wah padek kan kuncu aku nih rupanya. Tidak ngomong, betul nggak? Coba ibu ngomong, aku nih hebat loh. Berani ngomong kayak kawan sama kayak itu. Sama kawan gitu. Aku nih orang terbaik. Aku nih orangnya, woi padek pokoknya. Pokoknya kalau aku di bisnis ini, aku yang terbaik saat ini diberangin aku nih orangnya. Nah, coba berani ngomong macam itu.
Nggak ada yang berani kan, makanya jijiknya aku yang orang ini. Sombongnya, betul nggak? Tapi bawa orang, nanti ketemu orang ini. Yang punya bonus ini. Kita ketemu, orang yang tidak tahu sawit tapi bisa sukses juga. Wah, masa iyo? Aku jamin. Nanti aku minta kita coba foto sama dia lah. Susah Jo, ya kan? Ya kan? Nah, nanti datang. Begitu datang, Pak Sandi, ini mitra saya, ini calon mitra saya gini-gini. Saya cuma ngomong, percaya aja sama Bu Rini. Bu Rini itu orang yang sangat serius di bisnis ini. Bu Rini itu sebenarnya adalah tim terbaik saya salah satunya. Langsung kawan tadi nengok, wah kau udah ngomong-ngomong Rin, kau ini padek rupanya. Betul nggak kira-kira? Bu Rini langsung bilang, push up kau sekarang, push up dia. Karena dia lah percaya sama Bu Rini. Bu Rini, tepuk tangan sekali lagi. Makanya kenapa teman-teman itu nggak pernah bertumbuh karena teman-teman nggak main edifikasi sama mentornya, main sepak-sepak main woi-woi di depan prospekan beribut ya kan ya. Jadi itu yang membuat teman-teman nggak closing, padahal tujuannya adalah closing, tapi tidak bisa bermain silat yang baik. Paham nggak kira-kira? Kita bermain silat itu harus tahu selanya. Coba tegak lurus, pecah lambung kita dibantai kawan, paham ya? Ayo kita belago yuk, ayo tegak lurus macam ini. Kawan lah pasang, pecah lambung gitu kena dihantam kawan, geser ginjal kita dibuatnya, makanya kita harus ada pasang. Wah gitu kan, harus ada pasang, tujuannya itu apa? Supaya kita terjaga, betul nggak? Makanya main bisnis ini juga ada silatnya, ada seninya. Jangan, aku mau closingin Ibu Rini. Bu Rini, kayak mana cara closingnya? Saya bawa Pak Amdan. Kalau saya ngomong langsung kalau kuncu nih, ya kan, semakan, sekawan, ya kan, misalnya sejenis lah ya, setiduk bareng, cari kutu bareng ya, misalnya ada kutu gitu ya. Jadi dia pasti tahu saya nih, tidak mungkin dia percaya nih, macam mana caranya? Pak Hamdan nih, mentor saya nih. Tidak ada mentor, close lain nggak apa-apa. Pak Hamdan bantu yo, jam ini nanti kopi saya siapin lah, kalau closing nanti saya bagi-bagi lah untuk bensinnya. Oke, deal. Masuk, Bu Rini. Saya tahu hidup Bu Rini kayak mana. Bu Rini jangan lihat saya. Tapi saya datang ke sini peduli sama Bu Rini. Saya bawa orang yang luar biasa. Pak Hamdan masih di luar. Maaf ya. Jangan di depan Pak Hamdan. Pak Hamdan ujung-ujung berkeringat dia dikasih. Aduh, kacau nih, betul nggak? Itu orang yang di luar tuh. Itu ngeri Bu. Bisnisnya udah berkembang. Sampai ke beberapa daerah, ke Padang, kemana-mana. Gayanya santai. Dia ustadz sebabnya. Makanya tidak pernah matching, ya kan? Makanya kadang-kadang bermatching. Itu dia. Orangnya lemah lembut. Orangnya betul-betul agamisnya kuat. Pak Hamdan, ya silakan Pak. Apa yang dibawa Pak Hamdan? Jangan pula Pak Hamdan lah bawa tas, lah bawa ini. Mana? Mana nggak datang? Paham kira-kira? Sini ya Pak, duduk sini ya. Bukan begitu. Ambil tasnya. Ambil tasnya. Silakan Pak, duduk sini Pak. Duduk sini Pak. Sampai Bu Rini itu betul-betul sapu ini gitu kan? Nah, paham nggak kira-kira? Pak Hamdan nggak pakai urat ngomong. Bu, saya sudah tahu tentang Ibu sedikit dari Bu Pak Sandi. Ibu memang butuh bayar hutang kan? Iya betul. Terus Ibu juga ada masalah dengan perekonomian. Nah, saya di sini bukan untuk ngajari, cuma saya ngajak partner. Bu Rini pasti closing dalam waktu 5 menit. Bukan masalah presentasinya mantap, edifikasinya yang bikin Bu Rini takut sama Pak Hamdan. Paham kira-kira? Kita kan tujuannya closing. Nggak usah. Aduh, kalau aku edifikasi Pak Hamdan, naik pula derajat Pak Hamdan daripada aku. Bodoh banget. Yang penting kita closing. Edifikasi, betul deh ya. Di zaman kita tuh edifikasinya ngeri. Sampai tas diambilin segala macam. Biarin bodoh amat supaya closing. Paham kira-kira? Saya pernah closingin 6 juta satu orang. 6 juta satu orang. Dulu sakit diabetes kalau nggak salah waktu itu. Saya datang ke sana. Saya lihat karena edifikasinya udah mantap banget. Yang edifikasi tau nggak siapa? Pak Yani. Udah tua kan bapak angkat saya itu kan. Tenang. Alat ceknya dipegangin. Duduk Pak Sandi, duduk. Pak Sandi dia ngomongnya. Bukan duduk San. Karena anak angkat kan. Duduk San. Nggak gitu. Pak Sandi silakan Pak Sandi. Ini ibunya. Oh begini Bu ya. Ayo sudah kita cek dulu Bu. Gini-gini. Oke siap. Karena edifikasi udah main. Totalnya 6.830.000 Bu semuanya. Ya Pak, tolong ambilin duitnya. Semudah itu. Saya tidak berurat, Pak Yani pun tidak berurat.
Yang penting edifikasinya. Masuk, tepuk tangan. Itu di situ. Semudah itu. Ini dah. Tor, mana? Ada orang sakit, Tor. Macam mana? Ah, yuk. Ah, itu oh nih. Ini orang sakit. Tuh orangnya. Sana. Ini orangnya. Ada yang kayak itu. Sana, closing, Tor. Nah. Langsung nanya, closing enggak? Duduk di luar. Ah, sudah. Closing. Woi. Mantap. Merokoknya kita berjuang di sini tempur ya merokok. Ya tepuk tangan tim saya di planet Pluto ya. Nah, edifikasi tidak main kawan. Nah ini yang harus kita pahami ya. Buya udah mulai pening palanya karena timnya kayak itu rata-rata gitu kan. Jadi makanya jadi bawa mentor tuh jangan sampai dibom, dikasih kesempatan mentor kita tuh jadi bom karena ada tulisan DR-nya kita ini. Oh dokter, betul nggak? Oh takut, betul nggak? Nah, jadi kalau karena kita nggak punya status, dibikin statusnya menarik dan jangan berlebih-lebihan. Itulah punya Pak Jiru tuh depan tuh. Nah, kawan pakai motor Sprapit lo ya kan? Kacau, jangan coba-coba. Edifikasi lah yang netral aja, yang bagus-bagus, yang benar-benar aja. Ada juga tim saya dulu. Nah, ini yang udah dapat miliaran. Waktu itu di mana ya? Saya lupa. Ah, ini bapaknya udah miliaran nih, Pak. Astagfirullahaladzim, mati aku. Kaget ditengoknya miliarannya kacau kan. Tapi tidak apa-apa, dia orang baru. Nah, makanya teman-teman sekalian, edifikasi itu penting. Siap, paham? Nah, oke. Nah, jadi menarik nih, besok di tanggal 6 kita terusin materi macam ini. Ini materinya di tanggal 6 sebenarnya. Ya, udah kita kupas sedikit di sini. Nah, teman-teman, kita kan pengen yang namanya closing ya. Closing itu titik akhir. Dalam presentasi. Dalam presentasi, titik akhirnya adalah closing. Nah, tetapi teman-teman sekalian, harus dipahami bahwa untuk melumpuhkan customer, itu harus ada yang namanya strategi. Betul nggak? Untuk melumpuhkan customer ini ada strategi. Mungkin dia punya sawit besar, lebar. Tapi kalau kita masuk, kita tahu nih orangnya sangat pintar di bidang perkebunan atau dia tahu ilmu-ilmu perkebunan. Kalau kita langsung ngajarkan ke situ, kayaknya agak mental nih. Betul nggak? Nah, ternyata kita tahu istrinya atau dianya sakit. Oh, bapak ini sering berobat nih, gini. Dan kita juga udah kenal sama orang ini, tapi nggak begitu akrab. Kita datang ke orang ini, Pak. Saya dengar bapak kena sakit. Ngobrol-ngobrol dulu ya, jangan to the point buka pintu assalamualaikum, Pak. Jangan gitu juga ya. Nah, jadi boleh masuk Pak, ngobrol dulu. Gini Pak, mungkin langsung saja. Saya ini dengar bapak juga ada kendala kesehatan. Saya punya temen nih. Saya pengen berbagi aja sih sama bapak. Saya punya teman, dia ini ahli totok saraf. Dan dia ini juga pengobatan alternatif. Nah ini Pak YouTube-nya. Jangan tidak ditunjukin gambarnya, tidak ditunjukin videonya. Itu tidak akan mempan. Dia ini, Pak, coba bayangkan orangnya seperti ini Pak, gitu kan rambutnya pendek. Suruh bayangin. Bingung orang itu. Nggak usah disuruh orang itu mikir. Tunjukin videonya. Ini orangnya Pak. Ini orangnya Pak. Ini kalau sakit-sakit kayak ini diabetes. Ini kan ada yang video saya itu kan ada salah kejepit, diabetes, stroke ada semua tuh. Nah ini Pak orangnya Pak. Nah nanti saya minta orang itu untuk hadir ke sini, siapa tahu nanti bisa berbagi sama Bapak. Atau Bapak yang ke sana. Oh, gitu ya? Oke, boleh. Kalau gitu, bawa aja ke sini. Bagusnya kita ke sana, supaya orang ngumpul, ngecek rame-rame di situ. Nah, cuman biasanya nih kalau untuk terapinya, biasanya dia seikhlasnya. Kadang-kadang orang ngasih 100.000, 200.000, 60 juta, terserah kita lah Pak. Kan seikhlasnya. Gitu kan, Bapak mau ngasih mobil pun boleh sama dia gitu kan. Nah, terus ketika udah terapi, kalau cek kesehatannya itu biasanya 150.000. Tapi 150 udah semuanya. Kalau kita cek general check up aja, itu bisa di atas 1,5 juta. Saya kemarin pernah cek jantung. Cek jantung itu 1,5 juta di rumah sakit. Saya pernah napas saya kejepit kan. Begitu dicek rupanya lambung. Itu 1,5 juta biayanya. Nah ini semuanya Pak, ginjal, jantung, paru-paru, diabetes, ya kan. Bahkan
daerah kewanitaan, daerah kelaki-lakian itu bisa dicek semua dengan alat ini. Itu alatnya. Nah, jadi ketika udah dicek, jadi kita nggak sembarangan terapinya nanti Pak. Dia profesional nih videonya Pak. Udah selesai. Kalau boleh izin saya mau minta waktu sama beliau karena beliau orangnya sibuk. Boleh saya minta waktu ya Pak? Telepon di depan dia. Mas Andi, kira-kira bisa nggak jam sih? Kalau seandainya nggak diangkat lagi presentasi di WA. Nanti Pak ya saya WA. Kalau memang WA-nya udah masuk, nanti biar saya ini apa namanya kasih kabar Bapak. Dah gitu. Yang penting dia udah deal duluan. Yang menentukan jam saya. Jangan, Pak Sandi orangnya sekarang nih, kayak mana ya? Itu Dini biasa itu. Nata kecil, nata berak, kata dia. Sekarang. Ya tunggu dia, sekarang orangnya. Nak dunia dia lah pokoknya ya kan. Nah, jadi harus kita yang atur waktu sama mentor. Bukan mentor disuruh maksa ke orang itu. Nah, tunggu. Oke, siap. Nanti waktu. Nah, ketika dia, kalau bisa Pak, kumpul Pak, supaya keluarga dengar. Paham nggak kira-kira? Ketika udah bunyi alat itu cetit, 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 rata-rata ngecek semua nanti. Satu cek 150, ada 10 orang yang ngecek di situ berarti 1,5 juta. 1,5 juta berarti kita bagi 2, 750.000 seorang. Itu Bu, balik berarti dapat duit dan tepuk tangan lo. Iya, lah kalau kita bertiga, berarti bagi 3. Kalau berempat, bagi berempat, dikecualikan berempat kita ngecek, kita presentasi yang sikok keluar. Tandoin budak tuh, jangan dikasih. Premannya tuh ya kan. Nah, jangan dikasih. Kita udah berjuangnya keluar. Begitu lado hasilnya udah masuk. Nah, jangan dikasih. Tandoi. Memang berjuang bareng-barengnya. Yang si kok ngajum yang ini. Pak, kecek lah Pak. Bapak nih kayaknya dalam badannya bermasalah nih. Cek Bu. Ngapa kurusnya Bu? Cek aja. Gitu. Mencar. Jangan si kok main HP, si kok ini. Mencar. Kawan-kawan tuh mencar. Paham nggak kira-kira? Nah, kalau sudah seperti itu, kita kerja tim namanya. Paham? Nanti diajarkan lagi. Yang satu ngecek, yang 4 orang ini adalah menjelaskan. Oke? Nah, jadi kita untuk masuk ke situ, ketika Bapak tadi tuh deal kata dia, dicek dia, sehat dia Pak pakai produk kita. Enak enggak masuk ke pupuknya? Contoh Bapak nih, Pak Hajinya. Wih, Sandi, badan aku lah enak nih, lah segar. Gini-gini. Iya Pak, yo. Pak, aku dengar-dengar Bapak sawit lumayan lebar yo. Adalah dikit. Pak Ado kawan aku nih Pak. Namanya Pak Arjon. Nyoni sawit-sawit jantan tuh Pak, banyak berbuah Pak. Aku pertama tidak percaya dah Pak. Cuman orang ini padek nih ya videonya Pak. Nah pemupukan dan enaknya lagi Pak, dibinanya langsung Pak. Diceknya sawit ini sakit, sehat, apa tidak macam itu kan. Nah jadi kayak kita lah Pak, sakit memang dia nanti dia naksanya di dia nanti. Rata-rata Pak naik tonasenya Pak. Ada yang aku dengar kemarin 3 kuintal naik 1,5 ton. Lumayan Pak, kalau Bapak dikalikan 100 hektar punya Bapak, berapa ton naik itu Pak. Dan enaknya Pak, pembinaannya gratis biasanya Pak. Jadi kalau memang ini saya minta izin, karena itu kawan dekat saya nih, saya nak mungkin dia lagi pembinaan lagi butuh petani kan, nanti saya bisa minta izin sama Bapak. Karena Bapak adalah sayang sama saya, lah senang dirawat Pak, lah diminum belum obatnya pagi siang sore lebih daripada anaknya mengontek. Ini kalau kita kasih perhatian sama petani, orang konsumen itu, dia pasti suka sama kita. Suka itu bukan tanda kutip ya. Suka itu benar, wah aku trust sekali sama Sandi. Dihubungin terus kayak betul-betul keluarganya, kayak betul-betul anaknya gitu loh. Paham nggak kira-kira? Bapak nolak nggak kalau saya ngomong gitu? Pasti nggak nolak. Pak Arjan, izin Pak. Di depan dia juga telepon. Pak Arjan, izin. Ada nggak waktu untuk bapak saya lah nih Pak. Depan dia kan. Bapak saya lah, tolong kan sawitnya ada terurus. Banyak pupuk terbuang baik. Tolonglah Pak Arjan ya. Minta waktu kapan kira-kira Pak Arjan? 3 hari lagi ya. Ayo, oke 3 hari lagi Pak Haji. Aduh, sibuk nih Pak Haji. Luar biasa pokoknya. Entah tidak sibuknya bahasa kita edifikasi masuk. Paham? Jangan. Lamu nih ya. Orang udah butuh. Jangan begitu. Ya kan? Hari Rabu ya Pak aja. Terima kasih ya Pak. Tap. Datanglah Bang Arjon. Pakai urat enggak ngomong? Enggak. Lah presentasi dari awal tadi lah selesai sebenarnya. Lah closing. Bang Arjon datang. Nah, ya Pak, kita sebenarnya sama baik pupuk kita ini sama yang lain. Cuman kelebihan kita ada 5. Hemat biaya, hemat ini, hemat itu, dan kita kelebihannya komposisinya lengkap. Nah, saya Bapak di mana Pak? Boleh kita mungkin kunjungan?
Kita cek datang, cek pH tanah. Assalamualaikum lah, berapa hektar Pak yang mau kita bina dulu? 5 menit tergigit Bapak tuh maksudnya. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Ya kan? Paham nggak kira-kira? Tergigit. Itu yang disebut gigit itu keedifikasinya udah mantap duluan. Kita gigit-gigit, bertarung. Dia punya gigi, kita punya gigi juga, bertarung. Ujung-ujungnya ada closing, paham nggak kira-kira? Yang disebut supaya cepat gigit tadi, ketika kita sudah punya taring lebih besar, lebih banyak, lebih tajam dibandingkan orang yang kita prospek. Paham sampai di sini? Makanya teman-teman sekalian harus pandai di sini. Ketika konsumen kesehatan ini udah trust sama kita, maka akan terjadi yang namanya closing. Kesini dulu, baru yang namanya closing. Dan akan terjadi yang namanya repeat order atau disebut RO. Kalau sudah seperti ini, Anda akan masuk yang namanya omset. Nah, kalau udah seperti ini, sudah teman-teman. Walaupun orang itu ngambilnya 5 PV, kalau ada orang 5 macam ini berarti sudah 25 PV. Betul nggak? Sedangkan untuk 1 poin berapa? 4 tinggal nambah berapa lagi? Nambah 2 lagi. Udah cukup kan? Nambah 2 apa 3 nih? Tambah 3 lagi udah cukup. 2 poin. Masuk 800.000. Plus 2 juta. Loh kok 2 juta? Dari modal 2.500.000 kita dapatnya 1.400.000. Loh, bukannya 400, coach? Bukan. Kenapa? Karena produk kita persatuannya berapa? Dikali 14, 3 juta, 5, berarti 1 juta keuntungannya kan? Masuk bonusnya 400, 1,4 dari modal 2.500.000. Bensin selesai nggak? Selesai. Ini masalahnya teman-teman nggak paham. Kami dulu bisa closing beri ratusan produk. Itu luar biasa dari sini mainnya. Pupuk saya penjual di Keling Loop di Jambi terbesar dan terbanyak penjual pupuk Biobos sebanyak 400 botol. Itu saya. Saya tembuskan Dinas Pertanian Kerinci waktu itu. Belum ada yang pecah rekor saya. Saya kalau mau bicara jual-jualan, saya dari dulu udah the best seller. Saya di PT Best buka, dari mana buktinya Pak? Buka Facebook saya. Jejak rekam saya sudah ada di situ semua. 400 botol Biobos saya jual ke Dinas Pertanian Sungai Penuh. Jadi kalau mau perang-perangan sama saya, lomba-lomba beradu jualan, payu. Saya kerikil aja saya bisa jual 1 juta. Kerikil depan rumahnya saya bisa jual 1 juta. Satu kerikilnya. Adalah strateginya, jangan ikutin. Itu kayak dia pakai Pak Musar, birunya. Beli rokoknya dari situ. Nah, jadi akhirnya ngambil ilmu tuh yang kayak itu cepat diambil itu. Ya. Nah jadi ini teman-teman sekalian, kita main produk kesehatan. Nah, kita kebetulan ada alat ini ya